yang menggunakan konstruksi besi yang pernah dibangun pada Keharisinan Kediri terdiri dari 2 Gemeente dan 5 Regenschap, antara lain Gemeente Kediri, Gemeente Blitar, Regenschap Nganjuk, Regenschap Kediri, Regenschap Trenggalek, Regenschap Blitar, dan Regenschap Tulungagung. Rumah Dinas Residen Kediri terletak di tepi Kali Brantas sebelah barat, sekitar 300 meter sebelah utara Jembatan Lama. Posisi rumah membelakangi Kali Brantas dan menghadap ke arah barat. Rumah ini merupakan sebuah bangunan masa Hindia Belanda yang masih bertahan hingga sekarang. Berdasarkan angka tahun pada lonceng yang berada di sebelah selatan rumah induk, tertera angka tahun 1860. Diidentifikasi, bangunan rumah residen ini dibangun pula pada tahun 1860 dengan jenis aliran neoklasik gaya arsitektur Empire Style. Bangunan ini berciri khas adanya barisan tiang gaya Yunani di bagian depan, jumlah tiang selalu genap, dan spasi di antara 2 tiang selalu berjumlah ganjil. Arsitektur berdasarkan tradisi gedung Belanda, namun diadaptasi pada iklim tropis dengan pengaturan sirkulasi udara yang baik. Khasnya adalah desain simetris, tembok tebal, langit-langit tinggi, atap datar, beranda luas, dan jendela, serta pintu berukuran besar. Di depan rumah, ada halaman luas dengan pohon beringin di tengahnya. Di depan bagian lama, dipasang atap tambahan dengan tiang logam yang lebih baru. Arsitektur ini berkembang masa awal VOC hingga sekitar tahun 1915. Adapun daftar residen Kediri yang kita ketahui adalah D. Tongker 1830 hingga 1833, G.L. Prout, H.S. van Zoon, D.G. van Tellingen, J.A. Friesman, A.M. Leroux, A.F.H. van de Poel, A.J.P.H. de Bosch, C. Boscher, Meyer, C.C. de Jager, Louis Charles Henry Frankel, E. Constant, C.H. Dove. Pada masa pendudukan Jepang, pejabat setingkat residen disebut Shuchokan, di mana pejabat Shuchokan Kediri dijabat oleh Raden Abdul Rahim Pratalikrama. Pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka posisi residen diisi oleh pejabat asli Indonesia. Adapun daftar residen dan pejabat pembantu Gubernur Jawa Timur setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain: Raden Abdul Rahim Pratalikrama, Suwondo Ranuwijoyo, Ahmad Sapardi, Imam Kusubargio, Drs. R.M. Bambang Daruko, Sumpangadi Sosrowardoyo, Raden Utomo, Dr. Abdurrahman, Dr. Andes Sularto Kartosuwito, Muhammad Mojopahit, SH, Dr. Andes Muhammad Mustaqim Hadiputro, Dr. Andes Haji Sujarwo Surono, Dr. Andes Haji Muslim S. Hamzen, Dr. Andes Haji Sumadji
Maryanto, Dr. Andes Muhammad Untung Hadiwijoyo. Sampai 2001, gedung ini digunakan sebagai kantor pembantu gubernur wilayah Kediri, dan sekarang menjadi gedung unit pelaksana teknis Dinas Kediri. Jadi, kalau pemerintahan Hindia Belanda di Kediri itu diwakili dengan posisi presiden. Kalau pemerintahan kerajaan Kediri termasuk salah satu mancanegara dari Kesultanan Yogyakarta atau Surakarta. Dia mengangkat seorang, kalau bahasa Belanda disebut regent. Ya, kira-kira seperti Oli lah, atau di Indonesia disebut dengan bupati. Semua mempunyai tugas yang berbeda-beda. Kalau hukum pribumi, maka yang menetapkan adalah bupati. Tapi kalau hukum di luar pribumi, maka presiden atau asisten presiden itu yang memerintahnya. Bangunan ini dibangun dalam gaya arsitektur neoklasik yang ciri khas adalah barisan tiang di bagian depan. Kebetulan di kota Pasuruan ada sebuah bangunan dengan arsitektur yang mirip yang oleh warga Pasuruan disebut dengan Gedung Wolu. Kenapa Gedung Wolu? Ada 8 tiang di barisan depan. Dan pada foto kuno bisa dilihat di depan 8 tiang terdapat atap tempelan yang menggunakan konstruksi besi yang pernah dibangun pada zaman industri revolusi, yang sekarang sudah tidak ada lagi, diganti dengan tiang beton dalam gaya lama. Tapi sebenarnya barisan tiang beton di bagian depan itu tambahan baru.